Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Dan salam pagi. Pagi ini saya akan melaksanakan tugas judul 3.2 pelaksanaan investasi. Seperti pagi ini saya akan bersama Bu Dwi Retmawati, rekan sejawat saya di PT SD Negeri 1 Tuban. Itu langsung saja kita mulai saja. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan masih bersyukur saya bisa melaksanakan tugas ini. Bu Dwi, kemarin saya akan melaksanakan ini sudah belajarnya ini melaksanakan observasi. Kira-kira tujuan Bu Dwi apa? Karena nanti saya diobservasi ya, tujuan yang saya ingin pembelajaran karena saya melaksanakan misalkan di TKP. Jadi nanti ada dua perasaan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, karena di sini sifat literasi anak-anak itu kan kurang. Jadi di sini yang saya melalui kegiatan Persebaya, nanti siswa itu mampu mengidentifikasi pertukaran pada paragraf, dan selanjutnya juga nanti anak juga bisa menyajikan pertukaran tersebut. Dan untuk di mapel IPA-nya nanti kan saya memberikan sebuah video dan melalui pengamatan video dan sekitar anak-anak juga bisa menganalisis bagian-bagian perkembangan yang akan saya terapkan nanti dalam pelajaran. Dan karena di zaman sekarang ini kan anak-anak untuk menguasai teknologi juga, jadi pembelajaran sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Jadi di sini kan anak-anak ya saya latih untuk mengembangkan kreativitasnya, yaitu dengan cara memberikan tugas tapi dalam bentuk evaluasi dengan mengkaitkan teknologi. Jadi nanti anak-anak bisa menyebutkan membuat karya tapi bagian dinasa. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran. Baik, kalau dari 4 pembelajaran itu kira-kira area yang perkembangan atau pengembangan belajarannya ada mana? Karena di kelas saya itu bermacam-macam gaya belajar anak kan berbeda. Ada yang dia suka menulis, ada yang suka menggambar, sebagainya kan. Mungkin saya akan mengelompokkan dengan gaya belajar mereka. Nah nanti saya terapkan dengan belajar diferensiasi, karena di kelas saya itu ada anak yang sudah paham, belum paham, Baik, berarti ada pengembangannya ke arah pembelajaran diferensiasi. Kemudian kalau untuk strategi atau metodenya dengan strategi yang saya gunakan nanti dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi anak-anak nanti saya berikan respon, anak nanti bisa menjelaskan dan menganalisis. Kemudian saya juga menggunakan model permainan, diskusi, tanya jawab. Dan untuk metode yang saya gunakan di sini nanti saya bukan maksudnya metode agar tujuan anak-anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran saya menggunakan itu Pak, evaluasi berupa tesis. Jadi anak-anak itu mengakses sendiri dan secara tidak sengaja anak-anak bisa mempelajari dengan cara bermain. Jadi intinya pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, jadi kalau dari sini dari strategi yang digunakan tadi saya garis bawahi ada IT yang akan ditonjolkan ya. Ya betul. Jadi nanti anak bisa mengakses bisnis itu ya, IT-nya bisa masuk ke dalamnya. Ya. Baik, untuk itu kira-kira kalau sudah ada tujuan, ada area pengembangan dan dari strategi, kira-kira pembelajaran ini mau dilaksanakan apa? Saya hari Rabu Pak ya. Observasinya. Baik, untuk itu saya menunggu nanti observasinya dan saya akan mendampingi Bu Dwi untuk pembelajaran
ya Bu ya. Ya, terima kasih atas observasinya pagi ini dan kami sampaikan terima kasih untuk Bu Dwi untuk waktu yang nanti kesediaannya untuk bisa diobservasi selanjutnya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Dwi. Demikian observasi observasi yang sudah kami lakukan dan begitu besok hari Rabu kita akan melaksanakan observasinya bersama Bu Dwi di kelas. Terima kasih dan akhirnya untuk kelas observasi ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anakku, siapa yang di rumah suka menanam bunga? Bunga mawar. Ada lagi yang lain? Ya, Kevin? Bunga sepatu ya, mempunyai manfaat bagi kita. Ya, tadi Kirana mempunyai bunga apa? Mawar. Ini punya tanaman. Coba di antara tanaman ini, tanaman ini untuk kita apa namanya? Apa? Menghasilkan oksigen. Ya, bagus. Sudah ada bagian-bagiannya. Kalau ini apa namanya? Daun. Kalau ini? Yang ini? Yang ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar bagaimana untuk membuat itu atau proses berkembang biaknya. Ya, nah ini. Nah, pada mata kita ini kalian diharapkan
praktis guna. Ayo anak, kita bentuk kelompoknya masing-masing supaya banyak belajar kali. Untuk kelompoknya yang tadi suka membuat video bisa bertanya ke depan menyebutkan bagian-bagian bunga. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Rekan-rekan berikan umpan balik pertanyaan atau tanda pak, ya? Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin. Perkembangbiakan pengertian untuk perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyembuhan dan pembuahan. Selamat pagi. Berdiri kaitannya dengan tugas yang harus diselesaikan di ini. Kemarin kita sudah melaksanakan buka observasi, kemudian juga ada observasinya yang kita sudah masuk ke dalam kelasnya. Kira-kira kalian pasangan kita sudah bisa melaksanakan belajar. Alhamdulillah Pak, selama mulai dari sekiranya membuka selesai di kelas dan akhirnya praktik dengan masih biasa ya, saya merasa ada motivasi untuk memperbaiki pembelajaran yang dirasa kurang selama ini. Kira kalau menurut dari apa yang sudah ditampilkan
lagi ya dibalik lagi mengembangkan belajar yang lebih selanjutnya. Karena kemarin saya sudah menggunakan karakter anak, jadi saya juga menerapkan itu Pak, apa namanya KSE, pembelajaran dengan KSE. Jadi bisa relasi, ada juga bisa kerjasama dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya amati di tiap kelompok muncul. Tapi memang ada kendala, memang karena anak-anak itu kan bermacam karakter tadi, jadi saya itu harus bisa dengan memanfaatkan waktu makan teman sebaya dan bagaimana anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada juga kemarin kan saya mengelompokkan tiap kelompok Pak, ya sesuai dengan daya belajar mereka. Jadi ada anak yang suka anak supaya belajar dengan anak suka video, suka anak zaman sekarang suka vlog. Saya juga menyampaikan silakan presentasi kalau kami vlog silakan. Jadi anak-anak nanti ada produknya. Baik, berarti dari apa yang sudah dipaparkan tadi, pembelajaran secara diferensiasi itu jalan ya kemarin itu saya. Insya Allah ya mulai berjalan, dan anak juga merasa apa ya, hal baru. Oh, saya senang ternyata seperti ini ya pembelajaran. Jadi dia nggak terasa, tapi dia sudah menerapkan. Baik, kira-kira nanti kalau seandainya apa yang sudah diterapkan itu tadi katakanlah sebaya, kira-kira tujuan apa yang kira-kira akan dicapai dengan Persebaya? Karena saya memanfaatkan bagi anak yang sangat paham, dan berarti saya menjelaskan Pak, memang ini kan saya dari asesmen awal, jadi saya minta bantuan Persebaya itu agar bisa membantu, katakanlah agar ada semangat, ada motivasi untuk belajar. Baik, berarti kalau sudah diterapkan seperti itu, kira-kira ketercapaiannya sampai berapa persen? Insya Allah kalau nggak ya sekitar 20%, awalnya masih di bawah 80%. Kemudian ada juga tadi ini juga diberikan KSI. Tentu kita juga tahu KSI itu. Namun untuk diri sendiri, kira-kira tujuan apa yang kita capai? Ini Pak, karena kadang di suatu kelompok itu ada anak yang bisa diajak kerjasama dan tidak. Nah, saya menerapkan itu. Bagaimana dia menanamkan sifat sosialnya, komunikasi seperti apa. Nah, selama ini kalau di sama-sama ini tidak mau diajak kerjasama karena bermain dan sebagainya. Nah, makanya saya terapkan dengan KSS agar bisa dengan relasinya, komunikasi juga bisa maksimal dalam kelompok. Berarti termasuk dalam konsentrasi anak ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian tadi juga di ada pengembangan yang harus istilahnya sudah dilaksanakan oleh Bu itu tadi teknik stop. Nah, tadi sekilas memang sudah saya tangkap, namun untuk lebih jauhnya, untuk tujuan yang tidak dicapai lagi apa ada? Teknik stop Iya, tadi. iya. Karena anak-anak di dalam kelas itu biasanya merasa jenuh dan bosan. Akhirnya saya belum melakukan itu stop. Yang biasanya dia relaksasi itu, agar dia itu memahami apa yang ada dalam diri mereka. Jadi dia menggugat untuk akhirnya dia harus seperti refleksi itu juga bisa. Jadi anak-anak itu tumbuh, oh berarti saya harus belajar seperti ini berdiri, jadi seperti itu. Kalau saya beri apalagi kalau ini sudah saya terapkan beberapa kali, mereka tambah minta terus. Nah, saya kira saya sangat berhasil dalam menerapkan yang seperti itu. Artinya dengan stop itu nanti akan timbul keterbukaan kalau bisa cerita keterbukaan, siswa tidak ragu-ragu untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya, gitu ya. Baik. Kemudian yang saya tangkap dari pengembangan yang diberikan tadi ada IT yang selain dari ada krisis, kemudian penggunaan dan seterusnya, ada vlog juga. Ya, ada vlog juga. Kemudian kira-kira ada pengembangan lagi selain dari yang sudah disebutkan tadi, yang kira-kira tujuannya apa? Pengembangannya
kira-kira dari untuk keberhasilan untuk penggunaan TV tadi sampai berapa ya persentase? 86%. Ya, sampai ini sudah dilaksanakan. Anak kan sudah zamannya menggunakan teknologi yang baik. Jadi saya yakin kita hanya mengasah dan kita hanya mengarahkan bagaimana anak itu bijak dalam memanfaatkan media sosial. Itu saya sisipkan kalau saya melakukan TK ini namanya ini kelebihannya terus saya sampaikan. Jadi tidak asal apa ya kalau membawa HP hanya dibuat main game ya. Jadi saya arahkan dalam pembelajaran. Berarti ini disampaikan ini nanti akan sesuai dengan itu ya pelajaran sesuai dengan zamannya. Baik, terima kasih Bu Dwi sudah membantu saya dalam kaitannya dengan observasi pembelajaran ini, dan semoga apa yang sudah kita lakukan ini akan membawa manfaat yang besar pendidikan di sekolah dan baik itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Baik, itulah yang sudah kami laksanakan tiga mulai dari pra dan observasi, setelah observasinya juga sekaligus masalah pengembangan yang disampaikan oleh organisasi kita di itu saya Budi ya.